Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Adanya ancaman hepatitis akut misterius membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pemerintah untuk mengevaluasi terkait pelaksanaan sekolah tatap muka yang akan dimulai kembali pada Kamis hari ini 12 Mei 2022 usai Lebaran. Merebaknya hepatitis yang disebut misterius ya, hepatitis akut ini memang perlu dilakukan adanya evaluasi kembali. Apakah pembelajaran tatap muka akan tetap 100% ataukah akan ada perubahan misalnya 50%. Mengingat bahwa sudah ada 15 kasus ya, terutama untuk DKI Jakarta. Yang kedua, saya rasa sekolah mungkin saat ini tidak bisa menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan gitu dalam upaya mengantisipasi ancaman hepatitis akut. Namun sekolah yang selama ini sudah melakukan protokol kesehatan ya selama pandemi, barangkali itu bisa diperkuat atau setidaknya diingatkan kembali anak-anak untuk patuh terhadap prokes. Kemudian yang ketiga, ini peran orang tua juga menjadi penting, di mana orang tua ini harus mengedukasi anak-anaknya, karena kan serangannya adalah pada anak-anak yang masih usia SD nih ya, sampai SMP. Sementara itu, meski pemerintah telah mendeteksi 15 kasus hepatitis akut misterius, Kementerian Kesehatan merasa belum perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pertemuan tatap muka di sekolah. Sebab pencegahan penularan penyakit hepatitis akut misterius bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Tidak perlu melakukan evaluasi kebijakan terkait PTM dengan adanya kasus hepatitis akut berat ini. Tentunya ini kita dasarkan bahwa WHO pun mengumumkan hepatitis akut berat ini sebagai disease outbreak news. Jadi informasi ya, berita bahwa ada penyakit baru yang harus diwaspadai karena memang kasusnya baru pertama kali, penyebabnya belum diketahui dan pola penularannya serta upaya secara pasti untuk pengobatannya belum diketahui. Nah, terkait tentang bagaimana kita mencegahnya, tentunya kita tahu bahwa penularan dari hepatitis ini sebagian besar melalui fekal oral ya, artinya dari virus itu yang ada di BAB kita kemudian secara tidak sengaja menyebar dan tertular melalui pada saat tentunya tangan ya, saat kita tidak melakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Oleh karena itu tentunya sesuai himbauan kita melakukan personal higienis sanitasi, cuci tangan, dan juga mengapa kemudian kita meminta untuk tetap menggunakan masker karena salah satu penyebab tadi adenovirus itu menular melalui udara yang juga harus kita waspadai. Nah, tentunya intervensi untuk pencegahan ini yang berupa protokol kesehatan ini kan sama dengan COVID-19 dan pada saat kita melakukan PTM prokes ini kan tetap harus dilaksanakan, belum ada pelonggaran terhadap prokes. Oleh karena itu artinya untuk pencegahannya kita bisa lakukan dengan hal yang sama baik untuk COVID maupun juga untuk hepatitis akut berat ini. Nah, tinggal bagaimana kita memastikan anak-anak kita tadi betul-betul menerapkan protokol kesehatan terutama cuci